Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan saya dan Ahmad Ridho dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan program pendidikan hubungan internasional angkatan 2020. Di video kali ini saya akan mencoba mengevaluasi apa saja kekurangan saya dan apa saja yang tidak saya terapkan dalam video pertama saya yang saya angkat temanya itu bisa nggak sih pria dan wanita saling memiliki hubungan persahabatan tanpa adanya ketertarikan secara seksual dan adanya cinta di dalam hubungan itu. Nah, di video pertama saya merasa saya tidak menerapkan cara berpikir secara filsafat. Yang pertama itu adalah sistematis. Nah, menurut catatan saya, sistematis itu adalah unsur-unsur dalam pemikirannya, ada keterkaitannya yang satu dengan yang lainnya, teratur dengan keseluruhan sehingga dapat tersusun suatu pola pemikiran yang bersifat filosofis. Nah, di video pertama itu saya menjelaskan beberapa runtutan jalan cerita yang ujung-ujungnya akan menjawab pertanyaan saya di video pertama kemarin itu. Tetapi dengan timeline yang selalu berubah-ubah, dari timeline maju ke timeline mundur seperti saya dari kelas 2 SMP hingga saya maju ke depannya itu ke kelas 3 SMA dan kembali lagi ke kelas 1 SMA. Nah, dari situ teman-teman pasti ada kebingungan dalam mendengarkan video saya yang pertama. Nah, kekurangan yang kedua adalah saya tidak menerapkan cara berpikir secara filsafat yang dinamakan berpikir secara komprehensif. Nah, menurut catatan saya, berpikir secara komprehensif yaitu melihat objek bukan dari satu sudut pandang yang tertentu saja. Di video yang pertama itu saya hanya melibatkan atau menggunakan sudut pandang saya sendiri. Kenapa saya menggunakan sudut pandang saya sendiri? Karena dari cerita yang saya gunakan itu merupakan pengalaman pribadi saya sendiri. Jadinya di video itu saya menggunakan sudut pandang saya sendiri dengan sedikit mengambil kutipan dari internet. Yang saya gunakan adalah kutipan dari seorang filsafat terkenal, yaitu Plato, yang mana di video pertama saya sempat menyinggung hubungan yang dijalani oleh pria dan wanita tanpa melibatkan ketertarikan seksual yang dinamakan hubungan cinta platonik. Nah, untuk cinta platonik itu sendiri, menurut Plato, cinta platonik adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menyebut relasi yang sangat afektif, tapi di mana unsur-unsur rasa ketertarikan secara seksual tidak terdapat, terutama apabila hal ini justru malahan diperkirakan ada. Nah, Plato sendiri menuliskan istilah cinta platonik ini pertama kalinya yaitu di karyanya yang berjudul Simposium, di mana tertulis bahwa cinta akan ide daripada kebaikan adalah dasar dari semua kebajikan dan kebenaran. Nah, di video pertama saya itu saya juga menggunakan sudut pandang common thinking, yang merupakan sudut pandang yang biasanya digunakan oleh khalayak umum. Jadi kayak saya menganggap cinta platonik itu kan orang-orang jarang tahu. Jadi saya coba gunakan sudut pandang yang biasanya orang-orang umum gunakan untuk menjawab pertanyaan yang saya jawab. Jawaban dari pertanyaan saya sendiri. Biasanya kan orang berpikir kalau pria dan wanita tidak mungkin bisa bersahabat. Nah, itu biasanya common thinking yang digunakan orang. Nah, tetapi di video kali ini saya coba jelaskan dalam sudut pandang platonik atau sudut cara berpikir cara berpikir seorang filosofi Yunani yang kita kenal dengan nama Plato. Nah, menurut Plato sendiri, pria dan wanita bisa memiliki hubungan ketertarikan
tanpa hasrat seksual, yang mana mereka gunakan yaitu adalah kejujuran, penerimaan tanpa syarat, dan tidak melibatkan hasrat seksual. Nah, menurut Plato, tentang kejujuran itu adalah berbeda dengan cinta romantis yang rapuh dan harus dirawat terus-menerus. Cinta platonik berdasarkan kepercayaan satu sama lain, maka kedua belah pihak akan nyaman dan saling terus terang mengenai masalah yang dibicarakan secara terbuka. Nah, kalau yang kedua, menurut Plato, penerimaan tanpa syarat. Cinta platonik tidak mematok harapan tertentu kepada pihak lain. Hal ini berbeda dengan cinta romantis yang meletakkan banyak harapan kepada masing-masing pasangan. Sederhananya, cinta platonik tidak membutuhkan intensi emosi yang kuat. Sedangkan yang ketiga dan poin yang paling penting dan biasanya digarisbawahi oleh filosofi yang mengangkat tema platonik ini adalah tidak melibatkan hasrat seksual. Nah, di catatan yang saya buat ini, jika hubungan melibatkan hasrat seksual, maka itu biasanya bertendensi dengan yang namanya cinta romantis, bukan lagi cinta platonik. Karena itulah, jika hubungan platonik ini terjalin antara dua orang berbeda jenis kelamin, perlu ditekankan batasan tertentu untuk menjaga emosi masing-masing, bersikap terbuka kepada sahabat yang dicintai secara platonik, serta menetapkan batasan bahwa hubungan itu tidak akan berlanjut ke tahap yang romantis. Penting untuk dilakukan. Jika hubungan platonik itu berlanjut ke hubungan romantis, bukan tidak mungkin malah berujung pada retaknya relasi platonik yang dibangun sebelumnya. Jadi, saya menyimpulkan bahwa di cara berpikir common thinking yang digunakan orang dan cara berpikir yang digunakan oleh seorang filosofi sangat berbeda, karena di dalam piramida cara berpikir, jarak antara common thinking dan philosophy thinking itu, atau cara berpikir seorang filosofi itu memiliki gap sebesar 3 gap, yang mana 3 gap itu memiliki jarak yang sangat besar. Dan kalau kesimpulannya, cara berpikir seorang filosofi itu sangat detail dibanding dengan cara berpikir seorang yang berpikir secara common thinking ya. Jadi kalau kita memiliki dasar berpikir filosofi, maka kita pasti akan mendapat jawaban yang lebih detail dan lebih lengkap dibanding cara berpikir orang-orang biasa atau yang bisa kita kenal dengan common thinking. Nah, itu saja video part kedua saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya dalam penyampaian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.